Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan guru pamong praktik pembelajaran PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Angga P. Prambudi SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman dengan nomor peserta 2016 98310708. Saya, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, Kamis, tanggal 3 November tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran 2 guna memenuhi tugas PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajarannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan dimana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Palas ya. Oke anak-anak, selanjutnya apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada ya. Ya, semoga kalian menjadi kelas percontohan karena kalian ini hadir terus-menerus secara konsisten dan dalam kondisi sehat. Ya, anak-anak, sekarang Pak Angga tadi lihat ya, begitu masuk di kelas ini mungkin ada beberapa anak yang sudah mulai mengantuk ya, sudah mulai bosan. Kemudian ada juga yang menyandarkan kepalanya di dinding. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya anak-anak, tadi setelah ice breaking mudah-mudahan kalian betul-betul semangat ya mengikuti pembelajaran sampai akhir. Anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan inti ya, kalian semua mampu mengembangkan kesadaran diri untuk menaati tata tertib sekolah ya. Tujuan khusus nanti yang pertama, kalian mampu menyimpulkan faktor yang mempengaruhi disiplin. Yang kedua, kalian mampu membangun kesadaran diri untuk disiplin tata tertib nanti melalui film pendek yang Pak Angga tampilkan di monitor. Yang ketiga, kalian mampu mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah ini. Anak-anakku sekalian, berikut Pak Angga sampaikan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini beserta tanggung jawabnya. Anak-anak, nanti kalian akan menyimak materi dan film pendek melalui media slide PowerPoint yang ada di monitor. Kemudian nanti kalian membentuk kelompok dengan memilih salah satu kelompok yang sudah kalian pilih, lalu dipresentasikan di depan dengan perwakilan 3 anak nanti ya. Kemudian hasil nanti bisa disanggah jika ada penambahan atau ada pertanyaan. Kemudian nanti kalian mengisi LKPD yang terakhir di penutup nanti ada evaluasi proses dan hasil yang kalian harus isi lembaran tersebut. Baik anak-anak, masalah yang ada di sekolah kita ini kadang pas hari Senin ya, itu ada saja anak-anak yang tidak membawa topi waktu upacara. Kemudian tidak membawa dasi. Kemudian ada juga anak-anak di sini yang membawa HP, ya. Nah, padahal di sekolah kita tidak diperkenankan untuk membawa handphone. Tapi begitulah ya. Pokoknya setiap 1 minggu sekali mengadakan razia, ada saja yang kedapatan
handphone disiplin karena kita nanti akan membahas tentang disiplin dan tata tertib. Apa itu disiplin? Angkat tangannya. Ya, silahkan. Marsyanda. Menurut saya, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan pada peraturan tata tertib yang sudah disepakati bersama, Pak. Iya, baik. Marsyanda tadi. Tepuk tangan untuk Marsyanda. Ya, terima kasih Marsyanda. Ya, itu tadi disampaikan kepada Marsyanda, kurang lebih kita mendengar seperti ini. Itu ketaatan dan kepatuhan dan peraturan tata tertib yang sudah kita disepakati. Anak-anak tadi Pak menyampaikan juga tata tertib. Nah, siapa yang tahu apa itu tata tertib? Angkat tangannya, tidak usah malu-malu. Silahkan Martinus. Tata tertib adalah sekumpulan peraturan sekolah yang harus wajib diikuti oleh seluruh siswa demi kelancaran proses belajar mengajar, Pak. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Martinus Igo. Nah, tata tertib ini tidak hanya kepada siswa, ya, tetapi juga kepada guru, ya. Jadi kita semua di sini, mau dia siswa, guru, karyawan sekolah, atau pegawai yang ada di seluruh SMP Negeri 1 Tanjung Palas, itu ada peraturannya, ya. Ada yaitu tema atau topik yang Pak Angga ambil, yaitu ayo bangun kesadaran diri untuk disiplin tata tertib sekolah, ya. Karena tadi yang Pak Angga tanyakan adalah disiplin tata tertib, maka ini tema yang pas untuk pembelajaran pada hari ini. Dan anak-anak, inilah tahap inti yang akan kita laksanakan, yaitu memperhatikan materi yang ada di monitor, ya. Anak-anak, apa yang paling berpengaruh terhadap disiplin, ya? Faktor yang mempengaruhi, ya, terhadap disiplin itu adalah kesadaran diri, ya. Karena dia ada di nomor 1 tadi anak-anak, ya, tentang yang mempengaruhi kedisiplinan, yaitu kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Nah, mari kita simak video yang Pak Angga setel ini anak-anak, yang Pak Angga putar, ya. Ya, kalian simak video berikut ini. Apa sih kesadaran diri itu, ya, untuk lebih membantu pengertian kesadaran diri dan dapat membangun kesadaran itu sendiri. Selanjutnya anak-anak, apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri itu adalah kemampuan seseorang dalam mengamati dan memahami dirinya sendiri, membentuk jati diri yang kuat, sehingga mengetahui sumber kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, agar mampu melakukan perubahan untuk mengambil keputusan diri sendiri. Fungsinya, pemahaman diri ini bahwa disiplin itu dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya, yaitu keberhasilan kalian sebagai siswa. Dan selain kesadaran diri ini menjadi motif sangat kuat bagi terbentuknya disiplin. Membentuk kelompok 5-6 orang. Nanti setiap kelompok memilih salah satu temannya untuk menjadi ketua kelompok, ya. Siapkan alat tulis, kemudian masing-masing kelompok nanti mendiskusikan masalah yang telah ditentukan. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain dapat memberi tanggapan kepada kelompok yang. Agar siswa-siswi tidak melakukan hal yang sama, maka apa yang harus dilakukan supaya bisa disiplin terhadap tata tertib yang ada di sekolah? Artinya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi, gitu anak-anak, ya. Nah, silakan kalian diskusikan kelompoknya masing-masing, kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Silahkan dikerjakan. Selamat sore teman-teman. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Angga. Menurut kelompok kami, yang paling membuat siswa agar tidak melanggar tata tertib adalah dengan adanya kesadaran diri. Dengan memiliki kesadaran diri, kita bisa mengendalikan emosi kita sendiri.
Karena dengan sadar diri juga dapat membantu untuk disiplin tata tertib di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin itu hasil presentasi kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan presentasi dari kami, dipersilakan. Ya, siapa yang mau menanggapi atau menambahkan presentasi dari kelompok 1? Angkat tangannya. Oh, silakan Febri ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya, silakan Febri. Kami dari kelompok 2 ingin menambahkan bahwa lingkungan sebagai upaya untuk menyelesaikan dan luruskan masalah agar kembali berperilaku yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin itu saja yang kami tambahkan untuk kelompok 1. Menurut kelompok kami, yang pertama bisa disita HP-nya sesuai waktu yang ditentukan bersama. Yang kedua, bisa dihukum dengan memungut sampah, membersihkan toilet, atau dipanggil orang tua untuk diberikan peringatan. Mungkin itu yang bisa kami jawab untuk pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk bisa memahami dirinya sendiri secara utuh, baik secara sifatnya maupun karakternya. Contoh kita sadar di peraturan sekolah, kita tidak diperbolehkan membawa HP, berarti kita tidak boleh membawa HP kecuali guru memberi izin untuk pembelajaran. Di sekolah kita tidak diperkenankan pulang sebelum waktunya, berarti kita harus pulang ketika semua aktivitas belajar telah selesai. Bayangkan, kalau kita tidak memiliki peraturan, mungkin sekolah kita tidak akan sebaik sekarang ini. Seperti baru-baru ini, kita juara pawai hari jadi Tanjung Selor yang ke-232. Kita juara karena kita mengikuti tata tertib sekolah dan hasil kerja keras kita bersama. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari presentasi yang Pak Angga sampaikan ya, pembelajaran tadi melalui layar monitor dan film pendek. Kemudian dari diskusi juga, dari tanggapan dan pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Ya, silakan Fiona. Dengan kesadaran diri kita dapat mengendalikan emosi dan manajemen keseharian. Misalnya, kita jadi tahu kapan waktunya kita bermain, kapan waktunya kita membantu orang tua, kapan waktunya kita bersosialisasi seperti kerja bakti, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, menata kehidupan bersama, membangun kepribadian dan lingkungan yang kondusif. Terima kasih. Selanjutnya, kegiatan kalian adalah mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya anak-anak, silahkan dikumpul ke depan ya. Ya, silakan dikumpul ke depan. Mengisi evaluasi proses ya, maksudnya evaluasi proses dan hasil ya. Ini diisi hanya mencentang saja ya. Semoga dengan sadar diri ini dapat menumbuhkan perilaku kesadaran diri terhadap tata tertib di sekolah maupun tata tertib yang ada di masyarakat anak-anak ya. Berikut refleksi yang Pak Angga dapat sampaikan kepada kalian. Akan dipimpin doa ketua kelas untuk pulang mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Pak Angga akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore anak-anak.